Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan bahasan di kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk dalam bahasan adabut tayammum. Dalam kitab atau dalam bab tayammum, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kombinasi antara thaharah jasmani dan thaharah hati. Bagaimana kita mengkombinasikan antara thaharah yang kita lakukan dengan membersihkan badan kita, sembari juga thaharah dalam hati kita. Dalam tulisan beliau menyebut fa'in ajasta an istiqalil ma' li faqdihi ba'da talaq aw li'uzrin min marad aw limani'in min al-wusul ilaihi. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan air, maka dengan syarat air itu sudah kita cari, sudah kita berusaha untuk mencari, atau ketika kita tidak bisa terkena air karena sebab sakit atau karena sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa terkena air. Contoh misalkan di sini beliau menyebut min sabu'in, karena tempat mencari air itu terkendala ada hewan buas. Au habsin, atau kita menjadi sandera. Au kana al-ma'ul hadir tahtaju ilaihi li'afshika, atau ketika air yang akan kita gunakan itu hanya sedikit, kemudian kita merasakan haus dahaga yang sangat sehingga kita membutuhkan air itu. Au atshi rafiqika, atau mungkin teman kita yang sudah mau sekarat, dia butuh air. Au kana milkan li ghairika, atau mungkin kita melihat air tapi air itu bukan milik kita sehingga kita masih belum bisa mendapatkannya atau susah untuk mendapatkannya karena orang itu menjualnya dengan harga yang mahal. Walam yabi' illa bi aktsar min thamil misli. Aw kana bika jarahah, atau kita mempunyai luka di tangan kita, aw marad, atau penyakit yang ada di dalam diri kita sehingga itu bisa membuat kita bertambah parah. Fasbir hatta yadkhula waqtul faridah, maka bersabarlah untuk mendapatkan atau bertayamum sampai nanti waktu mendirikan sholat. Jadi tayamum itu sebenarnya tidak seperti wudhu. Wudhu kita bisa wudhu sewaktu-waktu, tapi tayamum itu diniatkan bukan untuk menghilangkan najis, tetapi hanya untuk membolehkan kita untuk melaksanakan sholat fardu. Tapi najis itu masih tetap dalam arti dia menempel, tetapi di situ ada kebolehan atau istibahatu al-fariqah untuk menegakkan sholat. Nanti kalau sudah ada air atau sudah boleh terkena air, maka kita menghilangkan najis itu. Sehingga niat dalam bertayamum adalah untuk mendirikan sholat fardu, bukan untuk menghilangkan hadas. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhu. Kemudian kalau sudah masuk ke waktu sholat, thumma qsid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyin, maka kita berupaya untuk melakukan tayamum dengan debu yang thayyib, debu yang tidak tercampur dengan najis. Khalisun tahirun, khalis tahir layyin, jadi tidak sampai
misalkan kita mencari di karpet, kemudian di situ ada banyak debu, terus kita tepuk-tepuk sampai debunya itu terbang. Bukan seperti itu, tetapi adalah cukup debu yang menempel mungkin di buku kita atau di tembok, yang itu insya Allah kita yakini sebagai tempat yang suci. Fadrib alaihi bikaffayka dhaman baina asabi'ika wal istihbahata fardhis shalah. Kemudian kita menggosokkan tangan, menepukkan tangan. Fadrib alaihi bikaffayka dhaman baina asabi'ika wal istihbahata fardhis shalah. Kemudian ketika kita sudah menepuk-nepuk, kemudian kita niatkan untuk menunaikan sholat fardu. Wamsah bihima wajhak kullahu maratan. Jadi yang beliau sampaikan di sini, terlepas ada perbedaan pendapat, karena beliau tidak perbedaan pendapat di sini, tapi beliau mengatakan wamsah bihima wajhak kullahu maratan wahidah. Kita musab sekali. Wala tatakallaf isal al-ghubar ila manabit asy-sya'ri. Kalau seorang laki-laki kemudian mempunyai janggut atau kumis, maka jangan paksakan usapan itu sampai harus menyela-nyela sebagaimana kita melakukannya dalam wudu. Khaffa al-kadhfa thumma zir khatamaka. Kemudian jika kita memakai cincin, maka inza silakan dilepas terlebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi debu itu atau yang kita sentuh dengan debu tadi tidak masuk ke sela-sela yang terdapat cincin. Wadrib darbatan thaniyatan mufarriqan baina asabi'ika. Kemudian yang kedua, kita ambil setelah dari muka, kemudian kita tepuk lagi di tempat yang lain. Wadrib darbatan tsaniyah mufarriqah, tempat yang berbeda, baina asabi'ika. Kemudian kita sela-sela dari tangan. Wamsah bihima yadaika. Jadi ada yang mengatakan boleh yang langsung seperti ini, atau yang menurut Imam Hambali hanya sampai pergelangan tangan. Semuanya boleh. Wamsah bihima yadaika ma'anil faqaika fa in lam tastau'ibhuma. Jika misalkan belum sampai ke siku, kemudian kita mungkin sudah terpakai semua seluruh tangan kita, maka kita boleh mengambil debu yang lain, kemudian kita teruskan yang masih belum selesai. Hatta tastau'ibahuma thumma msah ihda kaffaika bil ukhra. Kemudian setelah itu yang kanan masih belum dipakai, maka menggunakan tangan kanan untuk mengusap tangan yang kiri. Wamsah ma baina asabi'ika bitahlil, menyela-nyela yang ada di tangan. Wasalli bihi. Kemudian kita menunaikan sholat fardhan wahidan, hanya untuk sekali sholat fardu. Wa masyita minan nawafil. Adapun untuk sholat sunnah dan sholat jenazah, kita boleh menggunakan tayamum itu lebih dari satu sholat sunnah. Fastaqlif lahu tayammuman akhar. Jadi kalau misalkan kita ingin menunaikan sholat fardu yang lain, misalkan masih belum ada air zuhur sampai ke asar masih belum ada air, maka kita wajib untuk melakukan tayamum lagi. Jadi terkait dengan tayamum. Jadi tadi Imam Ghazali ingin menekankan bahwasanya kita ketika melakukan sebuah tohal jasmani, maka kita perlu juga melihat kondisi yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita melakukan takaluf itu berlebih-lebihan, sebagaimana yang diciptakan oleh Nabi di sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang
tidak ada air dan beliau dalam keadaan junub. Kemudian beliau bertanya sama salah satu sahabat yang lain. Terus disuruh sama sahabat itu, tetap kamu harus mandi. Maka orang tersebut mandi dan akhirnya ternyata karena itu beliau meninggal, sehingga Nabi Muhammad sampai keluar dalam sabda beliau itu, kamu tuh membunuh, sama saja dengan membunuh orang tersebut tanpa sengaja. Maka disinilah penting kita menyeimbangkan antara taharah jasmani dan taharah qalbi, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.